menyetir mobil ke rumah Donna. Aku ingin menemui Rio. Rasa rinduku ingin bertemu Rio semakin besar, meskipun aku tidak tahu seperti apa hubungan ini nantinya. Aku jatuh cinta kepada anak musuh besarku. Saat mobil sudah kuparkir di halaman rumah Donna, aku melangkah ke pintu dan ingin mengetok. Sebelum aku mengetok pintu, pintu sudah dibukakan. Sepertinya suara mobilku sudah diketahui kalau aku datang. Lani, Donna menyambut kedatanganku, membukakan pintu. "Halo tante," sapaku. "Ini aku bawakan sedikit buah-buahan." Aku menyodorkan satu kantong besar penuh dengan macam buah-buahan. "Terima kasih. Lain kali tidak usah repot-repot, Lani," jawab Donna, menerima buah-buahan yang aku sodorkan. "Untuk tante, apapun akan aku lakukan," jawabku dengan seuntai senyum. "Kamu sangat pintar mengambil hatiku," jawab Donna dengan raut wajah senang. "Ayo masuk," ajak Donna, dan kami duduk di ruang tengah depan televisi. Seperti biasa, buah-buahan di tangan Donna diletakkan di atas meja. Kulihat ke sekitar ruangan, tidak kutemukan ayah ataupun Rio. "Kamu mencari Rio?" tanya Donna, membaca sorot mataku. "Iya tante," jawabku tersenyum. "Rio barusan pergi dengan suamiku ke rumah sakit," ucap Donna yang membuatku terkejut. "Ayah sakit apa tante?" tanyaku. "Maksudku, ayah Rio sakit apa?" Aku memperbaiki kalimat tanyaku agar Donna tidak curiga. "Biasa, cek jantung. Dari awal aku menikahinya, dia sudah penyakitan," jawab Donna tanpa rasa iba. "Oh, bolehkah aku ikut ke rumah sakit menemani Rio, tante?" tanyaku. "Tidak usah repot-repot. Lagian suamiku itu sudah terbiasa dengan penyakitnya itu." Jawaban Donna membuat hatiku kesal. Kenapa ayahku bisa tertarik dengan wanita ini? Hati dan perbuatannya sangat jahat. Aku juga heran kenapa dia bisa melahirkan putra sebaik Rio. Tok, 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 tok. Suara ketokan pintu terdengar hingga ke ruang tengah rumah ini. "Sepertinya ada yang datang," ucap Donna. "Mbok, bukain pintu," teriak Donna kepada pembantunya. Tidak lama kemudian, pembantunya berlari menuju pintu. "Tante sedang menunggu tamu." "Aku mengganggu tante, ya?" tanyaku basa-basi. "Oh tidak, aku malah senang kamu datang," jawab Donna. "Nyonya, ada paket," ucap pembantu Donna sambil menyodorkan sebuah paket dengan kotak kecil kepada Donna. "Dari siapa?" tanya Donna menerima paket tersebut. "Tidak tahu, Nyonya. Saat aku buka pintu, paket itu sudah terletak di lantai teras," jawab pembantu itu. "Oke, sekarang kamu bikin minuman untuk kami," titah Donna. "Baik, Nyonya," jawab pembantu itu dan berlalu ke dapur. Donna membuka paket tersebut. Hanya ada sebuah kertas di dalamnya. Donna langsung membaca tulisan dalam kertas itu. "Dasar orang gila," gumam Donna setelah membaca tulisan di kertas itu. Apakah dia mengirimkan pesan itu lagi kepada Donna? Kenapa kali ini dia tidak memberitahuku tentang rencananya? "Siapa yang gila, tante?" tanyaku, penasaran dengan tulisan di kertas yang dipegang Donna. "Oh, bukan siapa-siapa. Sebentar Lani, aku ada perlu ke kamar. Kamu duduk dulu." Donna langsung bangkit berdiri melangkah menuju ke kamarnya. "Tante, kalau tante sibuk, sebaiknya aku balik saja," ucapku dan langsung bangkit berdiri. "Kamu tunggu Rio dulu. Sebentar lagi dia pulang kok," jawab Donna, berusaha menahanku. "Aku tidak ingin mengganggu tante," kataku seperti sungkan. "Tidak, kamu tidak menggangguku, Lani. Tunggulah Rio dulu. Aku cuma sebentar ke kamar." Aku duduk lagi
Setelah mendengar perkataan Rio, aku juga sangat merindukan ayahku. Aku tidak punya pilihan, duduk manis menunggu dengan sabar. Prof. Donna, siapa yang mengirimkan kertas ini lagi? Ini sudah yang kedua kalinya aku menerima sebuah ancaman dengan tinta seperti darah. Ku baca lagi tulisan di kertas tersebut. Kamu akan menerima apa yang telah kamu lakukan dulu, Donna. Ku remuk kertas itu dan melemparkannya ke lantai. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak mungkin kembali. Dia sudah dipenjara waktu itu. Atau ini ulah Luna. Mustahil Luna selamat dari perbuatanku malam itu. Dia pasti mati karena banyak kehabisan. Badanku gemetar mengingat apa yang aku lakukan dulu. Keringat dingin bercucuran, dan ini kedua kalinya aku dibuat gemetar oleh dua pesan dengan tinta darah itu. Aku merasa diawasi olehnya. Sepertinya aku harus mencari informasi ke penjara, di mana dia ditahan. Apakah dia sudah bebas dan membalaskan dendam? Atau ini perbuatan Luna? Ku ambil tisu di nakas dan mengelap keringatku yang bercucuran. Ponselku berdering. Ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Segera ku tempelkan ponselku itu di daun telinga, menjawab panggilan tersebut. Halo, ucapku di ponsel. Kamu sudah terima kertas itu? Jawab suara seorang wanita di ponsel. Kamu siapa? Tanyaku. Seseorang yang sangat kamu kenal dulunya, jawabnya. Suaranya sama sekali tidak aku kenal. Jangan coba-coba mengancamku. Kamu belum tahu siapa aku, jawabku, mengancamnya balik. Justru aku sangat tahu siapa kamu, wanita iblis yang melakukan segala cara demi tujuanmu. Jangan coba-coba mengancamku. Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, orang yang tidak dikenal itu memutuskan panggilannya. Aku mencoba menghubunginya lagi, tapi percuma. Nomornya tidak aktif. Tidak beberapa lama kemudian, ponselku berdering lagi. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan perasaan kurang enak, aku membuka pesan tersebut dan membacanya. Apa yang jadi punyaku akan aku ambil kembali. Aku terkejut membaca pesan itu. Tanpa disengaja, ponselku terjatuh di tangan. Badanku gemetar. Aku takut dia datang membalas dendam atas kejahatan yang aku lakukan padanya dulu. Saat ini, aku hanya ingin hidup tenang di hari tuaku. Aku mau cucu, tapi ketenangan ini akan terusik dari perbuatan masa laluku. Ku ambil ponselku yang terjatuh di lantai. Aku mencoba menghubungi nomor yang mengirim pesan tersebut. Kali ini nomornya berbeda dengan nomor yang menelponku barusan. Apakah dia orang yang sama? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial, dia mencoba mempermainkanku. Aku harus hati-hati. Aku juga harus ke penjara, di mana dia pernah ditahan untuk memastikan keberadaannya. Orang yang sedang dipenjara tidak mungkin bisa mengancamku seperti ini. Aku mengambil tasku dan keluar dari kamar, serta menghampiri Lani. Syukurlah, ternyata Rio sudah kembali dari mengantarkan suamiku cek di rumah sakit. Di sana aku melihat Lani duduk di samping Rio dan ada suamiku di depan mereka, duduk di kursi roda. Rio tampak bahagia di samping Lani bercanda, dan suamiku juga terlihat senang dengan kehadiran Lani. Mimi mau kemana? Tanya Rio saat aku sudah berdiri di depan mereka dengan menjinjing tasku ingin pergi. Mimi ingin pergi arisan. Berhubung kamu sudah pulang, jadi Mimi bisa meninggalkan Lani, jawabku berusaha mencari alasan. Tante, mau aku antar? Lani menawariku. Tidak usah, lagian ini cuma arisan. Tante tidak mau
kamu nantinya bosan menunggu tante, bercanda dengan teman-teman tante. Jawabku menanggapi Lani. Baiklah, hati-hati tante, ucap Lani. Tentu, jawabku dengan senyum. Rio, sebaiknya kamu bawa Lani makan siang bersama. Di meja sudah terhidang semuanya, ucapku, berusaha agar Lani nyaman di rumah ini dengan Rio. Bagiku, kebahagiaan Rio yang terpenting. Jangan khawatir, Mi, jawab Rio dan menatap Lani sesaat. Tidak usah repot-repot tante, kata Lani sungkan. Tidak, kamu harus terbiasa di rumah ini, Lani. Donna, jangan terlalu kelelahan, kata suamiku. Ternyata dia masih perhatian denganku, meskipun aku mengabaikannya selama ini. Kalau bukan karena Rio yang malu, aku cerai lagi. Mungkin aku sudah membuang lelaki yang tidak berguna ini. Iya mas, jawabku berusaha ramah agar Rio dan Lani tidak menilaiku jahat. Aku menyetir mobilku menuju ke penjara, di mana aku pernah mengunjunginya dulu. Rasanya aku tidak sabaran ingin memastikan apakah yang mengirim pesan dengan tinta darah itu dia atau bukan. Entah kenapa perasaanku mengatakan kalau yang mengirim pesan itu bukan Luna. Karena aku yakin Luna sudah mati akibat perbuatanku dan Mila malam itu. Donna menyetir mobilnya menuju ke penjara. Pertanyaan besar yang belum terjawab dan membuatnya tidak tenang. Semenjak 2 pesan dengan tinta darah itu, dia semakin tidak tenang dan merasa takut. Kejadian beberapa tahun yang silam akan mempengaruhi kehidupannya sekarang. Ponsel Donna berbunyi. Ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal, dan nomor tersebut masih sama dengan nomor yang menghubungi. Waktu masih di rumahnya. Dengan mengaktifkan speaker ponsel, Donna menjawab panggilan tersebut dan tetap menyetir mobilnya. Halo, jawab Donna di ponsel. Kamu mau kemana, Donna? Tanya suara di ponsel. Mendengar perkataan seorang wanita di ponsel, Donna langsung menghentikan mobilnya dan parkir di tepi jalan. Wanita yang menelpon Donna tahu kalau Donna sedang dalam perjalanan menyetir mobil. Siapa kamu? Tanya Donna. Ha, kamu lupa denganku, Donna. Siapa kamu? Suara Donna lebih kencang dari sebelumnya. Sabar, Donna. Kebiasaan marahmu masih sama seperti dulu. Sepertinya kamu tidak berubah. Suara di ponsel lebih terdengar tenang dan menekan. Apa maumu? Tanya Donna lagi, menahan nada suaranya agar lebih tenang. Seperti maumu dulu terhadapku, jawabnya yang membuat Donna semakin tertekan. Donna terdiam sesaat. Dia sama sekali tidak mengenal suara di ponsel itu. Jangan main-main denganku. Aku bisa melaporkanmu ke polisi karena menerorku, ancam Donna. Ha. Silahkan lapor ke polisi. Kita lihat siapa yang akan dipenjara, aku atau kamu, dengan kejahatan masa lalumu. Jangan. Donna tidak melanjutkan kata-katanya di ponsel karena sudah diputus. Brengsek. Donna memukul setir mobil dengan amarah. Siapa dia? Gumam Donna sendiri. Tanpa berpikir panjang, Donna menyetir mobilnya lagi menuju ke penjara, mencari informasi seseorang yang ada dalam pikirannya. Dan tentunya, seseorang itu adalah seseorang dari masa lalunya. Hutang harus dibayar, begitu juga sebuah kejahatan harus mendapatkan balasannya. Setelah sampai di depan penjara, Donna memarkir mobilnya dan melangkah masuk, ingin menemui seseorang yang ada dalam pikirannya. Setelah melalui sedikit proses di dalam, karena ingin mengunjungi seseorang di penjara, Donna keluar dengan raut wajah tegang, seakan tidak percaya dengan informasi yang didapatnya. Seseorang yang ingin ditemuinya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang silam.
Dia sudah meninggal, gumam Donna duduk di dalam mobilnya dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran. Terdiam sesaat setelah mendapatkan informasi tentang seseorang yang ingin ditemuinya. Donna teringat masa lalunya dengan seseorang tersebut. Tentunya ada cerita kenapa dia bisa dipenjara seumur hidup. Ulah dari perbuatan Donna dulunya. Bersambung.